Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore anak-anakku. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk belajar di pertemuan hari ini tentang pengolah angka. Sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan Ketua kelas Rakel untuk memimpin berdoa. Sebelum melakukan pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran ini, kalian harus tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita tetap daring, kalian berkenalan dalam daring, kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan dengan cara berolahraga. Baik, karena saya sudah mengirimkan link absensi yang sudah ada di Google Form. Nah, di sini memang ada beberapa siswa yang izin, dikarenakan kendala jaringan dan lain sebagainya. Jadi kita mulai aja pembelajaran hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan disimak presentasi dari Pak Sandi, yaitu berupa slide PowerPoint ya, berupa slide PowerPoint. Bentar, saya bukakan dulu untuk PowerPoint-nya. Apakah sudah tampil? Kelihatan jelas? Apakah sudah tampil? Ya, Pak. Sudah kelihatan jelas ya? Tidak usah besar-besar, nggak apa-apa ya. Nah, saya jelaskan. Baik, untuk hari ini kita akan mengawali dengan aplikasi pengolah angka, di mana sebelumnya kalian sudah belajar tentang perangkat keras, karena perangkat keras adalah hardware-nya. Sekarang kita belajar tentang software-nya yang biasa kalian gunakan dalam melakukan tugas matematika ataupun menghitung suatu rumus. Ada kompetensi dasar dari pengolah angka, yaitu mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpannya secara mengaksesnya. Sedangkan selanjutnya adalah membuat sebuah sheet yang mengandung data, menyimpannya serta mengaksesnya dengan benar. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami fungsi dari bagian-bagian jendela program pengolah angka dengan tepat, yaitu yang kita gunakan adalah Excel. Untuk selanjutnya adalah membuat sheet yang mengandung data serta menyimpannya dan mengaksesnya dengan benar. Sekarang kita masuk, apa itu mesin pengolah angka? Mesin pengolah angka itu terdiri dari brainware, angka-angka, fungsi, tabel data, grafik, rumus, ataupun database. Brainware itu apa? Brainware itu adalah kalian sebagai pengguna, yaitu kalian sebagai pengguna atau otaknya brainware itu. Jadi makanya gambarnya adalah manusia. Lalu angka-angka dan mempunyai fungsi yang akan digunakan sebagai tabel, grafik, rumus, ataupun database. Contoh sederhananya adalah pada waktu kalian menggunakan kalkulator. Kalkulator kita hanya tambah, kurang, dan lain sebagainya, tidak ada fungsi membuat tabel data. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhana adalah saya contohkan alat dapur. Jadi alat dapur itu untuk membuat nasi goreng kalian memerlukan penggorengan. Jadi pada waktu kalian membuat tabel berarti kalian harus fungsinya tabel, seperti itu. Untuk membuat rumus sudah ada rumahnya sendiri, rumus. Angka yang kalian gunakan itu adalah untuk digunakan sebagai rumus. Nah, untuk seperti itu, ada yang ditanyakan dari analogi yang Pak Sandi jelaskan? Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Di sini ada yang namanya menu dan ikon aplikasi pengolah angka. Sudah saya singgung tadi, yang digunakan adalah Excel. Di sini terdapat home, insert tab, dan back layout. Di dalamnya terdapat ribbon-ribbon atau biasa kalian gunakan, mana yang biasa kalian gunakan yang untuk menghitung atau membuat grafik dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya masih bergelut pada menu dan ikon ini, terdapat formula, data, review, dan view tab.
Akan tetapi dari semua menu-menu icon yang Pak Sandi jelaskan itu tidak semuanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari, hanya beberapa menu saja yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dari penjelasan sini tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini adalah cara membuat sheet. Ya. Pertama, kalian harus mengaktifkan Excel-nya dulu dengan cara bisa klik tombol Start, bisa menggunakan Run, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Untuk selanjutnya, di dalam memasukkan data ke lembar kerja atau Excel-nya, kita bisa membuat label, tanggal, dan waktu beserta number ataupun formula. Formula itu adalah rumusnya, ya. Dan selanjutnya adalah menyimpan file buku kerja dan membuka file buku kerja. Itu adalah penjelasan yang singkat dari Microsoft Excel. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, ya silakan didiskusikan yang telah kalian buat kelompok tadi. Nanti silakan untuk yang pertama didiskusikan tentang menu yang sering digunakan pada Excel. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat sheet yang mengandung data dalam Excel. Seperti itu. Sudah? Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Dari sekarang silakan didiskusikan. Dari kelompok 1, apakah ada masalah? Apakah ada masalah dalam mendiskusikannya dengan kelompoknya? Kelompok 1? Tidak. Tidak ada masalah. Untuk kelompok selanjutnya ada masalah? Tidak, Pak. Tidak ada masalah. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan untuk mempresentasikan. Saya mulai dari kelompok pertama yang akan diwakili oleh Nafeza. Silakan di-on-kan kameranya untuk mendiskusikan tersebut. Silakan Nafeza. Bentar, Pak. Baik, untuk kelompok pertama silakan diwakili Nafeza yang mewakili. Silakan Nafeza, di-on-kan kameranya. 1. Name box yang mempunyai kotak-kotak. 2. Formula bar untuk rumus Excel. 3. Menu berisi menu-menu yang ada di lembar Excel. Terima kasih Nafeza telah menjelaskan, sangat bagus sekali dalam penjelasannya dan sangat jelas. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Tidak ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu untuk kelompok selanjutnya silakan dijelaskan yang akan diwakili oleh Nila. Silakan Nila. Membuka lembar kerja Excel. Jika sudah terbuka, lembar kerja diisi angka, terus bukan klik save, lalu diberi nama. Ya, terima kasih atas penjelasannya bagaimana cara membuat sheet dan mengaksesnya dengan benar. Penjelasan yang bagus dan menarik untuk kelompok 2. Baik, dalam pembelajaran hari ini kalian sudah memahami dan mengetahui menu dan fungsi dari Excel dan membuka lembar kerja ataupun mengaksesnya kembali. Baik, kita sudah mencapai ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan diwakili Rakel untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Setelah belajar menu dan fungsi pengelolaan angka, saya mengetahui bahwa aplikasi pengelola angka sangat berguna untuk saya dan teman-teman saya sebagai siswa dalam mengerjakan operasi perhitungan atau grafik. Baik, terima kasih kesimpulannya Rachel. Di sini Pak Sandi hanya akan memberikan refleksi dan penguatan. Jadi, aplikasi pengolah angka atau Excel itu juga sering digunakan di aplikasi pengantoran maupun administrasi dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi dari menu dan Excel yang biasa digunakan dalam perkantoran. Baik, kita sudah sampai di
materi pembelajaran hari ini dan waktunya juga sudah tidak mungkin untuk kita lanjutkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang logaritma, fungsi logika, dan fungsi aritmatika. Jadi kita akan belajar itu lanjutan dari bab ini. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Rakel untuk dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Rakel. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.